Kali ini, saya akan membahas permasalahan tentang keterlambatan kemampuan literasi membaca pada anak usia sekolah dasar. Tidak semua anak memulai dari garis yang sama. Ada 2 anak kelas 3 yang hingga kini belum bisa membaca. Anak yang pertama, kehilangan ibunya sejak kecil, tumbuh tanpa kasih sayang dan bimbingan belajar. Yang satu lagi, sering sakit panas tinggi sejak kecil, hingga kini pikirannya tak seperti anak seusianya, bisa dikatakan autis. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Solusi untuk anak yang pertama. Yang pertama, kita bisa libatkan guru atau relawan sebagai pendamping belajar yang rutin menemui anak, bukan hanya untuk akademik tapi juga untuk mendengarkan dan memberi perhatian. Yang kedua, bangun hubungan yang aman dan penuh kepercayaan agar anak merasa dihargai dan didukung. Selanjutnya, kita bisa menggunakan ruang belajar yang ramah. Contohnya, ciptakan sudut baca atau ruang belajar yang nyaman, penuh warna dan bebas dari tekanan. Yang kedua, gunakan metode belajar berbasis cerita dan permainan untuk membangkitkan minat membaca. Selanjutnya, libatkan komunitas. Ajak tetangga, orang tua murid, atau komunitas lain untuk menjadi keluarga belajar yang bisa memberi waktu dan perhatian. Selanjutnya, solusi untuk permasalahan anak yang kedua. Kita bisa menggunakan pendekatan individual dan fleksibel. Yang pertama, gunakan metode multisensori, membaca sambil menyentuh huruf, bernyanyi, atau menggambar. Beri waktu lebih lama dan hindari membandingkan dengan anak lain. Yang kedua, kolaborasi dengan tenaga medis dan psikolog. Libatkan dokter anak atau psikolog pendidikan untuk memahami kondisi dan memberi strategi belajar yang sesuai. Inovasi sosial dan komunitas. Pertama, gerakan satu anak satu sahabat belajar. Kampanye agar setiap anak yang kesulitan punya satu teman atau relawan yang rutin mendampinginya. Bisa divisualisasikan dalam video sebagai pahlawan kecil yang membantu temannya membaca. Kedua, pojok baca emosional. Bukan hanya tempat membaca, tapi tempat anak bisa memilih buku sesuai suasana hatinya, sedih, senang, bingung. Buku-buku dengan ilustrasi yang menguatkan dan ceria yang membangun harapan. Ketiga, teknologi ramah anak. Gunakan aplikasi edukatif yang bisa diakses offline dengan antarmuka sederhana dan suara pemandu. Buat konten lokal, bahasa Indonesia, konteks budaya Sulawesi, karakter yang mirip anak-anak sekitar. Prinsip utama, pendidikan yang berpihak. Berpihak pada anak berarti melihat mereka sebagai manusia utuh, bukan sekedar murid. Berpihak pada proses berarti menghargai setiap kemajuan, sekecil apapun. Berpihak pada harapan berarti percaya bahwa setiap anak bisa tumbuh asal diberi ruang dan waktu. Mereka berdua adalah pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal buku dan nilai, tapi tentang hati, perhatian, dan kepedulian.